Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya akan mencoba sedikit menyampaikan berkaitan tentang sebuah buku yang berjudul Pendidikan Masyarakat Kota, karya dari Paulo Freire. Sebelum saya menjelaskan terkait bab pertama daripada buku ini, perlu kita ketahui bahwa Paulo Freire merupakan seorang tokoh kritikus pendidikan dari Brasil. Beliau juga tokoh filsafat dan tentu banyak keilmuan yang dia kuasai. Dari tulisan ini, ada 3 hal utama yang kemudian tulisan ini menarik untuk kita baca. Yang pertama, pemikiran dan juga metode pendidikan yang digagas oleh Paulo Freire, yaitu pendidikan yang otentik dan radikal. Artinya adalah, pendidikan yang otentik di sini yaitu pendidikan yang dia ini memanusiakan manusia. Artinya adalah manusia itu dianggap sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek. Contoh konkretnya, ketika dalam dunia pendidikan, tidak ada membedakan. Yang tadinya kecenderungan guru hanya mengajar dan siswa mendengar, tetapi digagas oleh beliau, guru dan siswa sama-sama belajar. Belajar di sini dan juga pendidikan yang beliau gagas yaitu pendidikan yang reformatif, makna daripada radikal itu sendiri. Artinya, pendidikan reformatif ini bukan pendidikan radikal di sini bukan pendidikan yang kemudian konotasinya kekerasan, tetapi pendidikan yang reformatif itu sendiri yang secara makna artinya dia mengajak untuk menilai kondisi daripada sosial, apa-apa yang kemudian perlu dibenahi, begitu. Kemudian yang kedua, apa yang kemudian telah dikonsep itu tertuang dalam bentuk aktualisasi dalam penerapannya. Artinya tidak hanya wacana sebuah teori, tetapi beliau ini salah satu tokoh yang konsisten. Ketika dia berkata A, maka dia akan menjalankan A, begitu. Ya, tentu yang ketiga artinya dia memiliki pengaruh lah dalam karyanya ini sudah sangat bergema ke seluruh antara dunia, begitu. Kemudian buku ini juga adalah karya terakhir dia sebelum wafat. Yang sebenarnya berangkat dari tempat di mana dia diposisikan sebagai sekretaris pendidikan, direktur pendidikan pada saat itu di Brazil. Sebelum dia menjabat ini ada sekitar 16 tahun beliau ini diasingkan. Karena kondisi masyarakat pada saat itu, rezim pada saat itu merasa terancam dengan pemikirannya. Karena betapa luar biasanya beliau, ada sekitar 300.000 orang yang kemudian pada saat itu buta akan baca tulis. Tetapi dengan waktu singkat, sekitar 45 hari, beliau berhasil membangkitkan
pengetahuan akan para petani itu sendiri untuk bisa membaca, khususnya memberikan pencerahan kepada mereka bahwasannya petani itu memiliki hak kepemilikan akan tanah, begitu. Dan itu dianggap oleh pemerintah rezim pada saat itu sebagai sebuah ancaman, sehingga Paulo Freire diasingkan. Ya tentu dalam proses pengasingan itu banyak tempat yang kemudian telah dijelajahi. Dia pernah ke Chili, kemudian pernah ke Swiss, dan lain sebagainya. Dalam proses pengasingan ini tentu banyak pengetahuan ataupun wawasan yang ia dapatkan. Perlu kita ketahui bahwa beberapa gagasan konsep yang digagas oleh Paulo Freire, ada sekitar 6 gagasan, yang mana ia menginginkan sekolah-sekolah adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap hidup, cara-cara hidup. Kemudian yang kedua, wewenang sekolah lokal menentukan bahan-bahan pendidikan yang diperlukan. Otonomi perkuasaan lokal di sekolah. Artinya berangkat pendidikan di sekolah itu berangkat daripada kondisi perekonomian masyarakat di lingkungannya. Kemudian dia menggagas juga yang ketiga, perlu menyiapkan guru-guru yang sifatnya permanen dan terus-menerus fokus akan bagaimana mengajarkan pendidikan, sehingga dia mendeklarasikan tentang adanya sistem demokratis, artinya pembagian tugas di situ, supaya tidak timpang tindih antara tupoksi daripada guru itu sendiri. Adapun yang keempat, dia menginginkan sekolah itu sebagai tempat kreativitas, yang tidak hanya tujuannya hanya sebagai forum mengajar dan belajar saja, tetapi tujuannya ketika sudah diperoleh pengetahuan di lingkungan sekolah, para peserta ataupun para pelajar itu pulang ke masyarakatnya bisa menerapkan akan ilmu pengetahuannya, begitu. Sehingga ada kreativitas di situ, tidak hanya sebatas menerima, tetapi diaktualisasikan dalam bentuk tindakan di masyarakat. Kemudian adanya sistem penilaian atau evaluasi itu sendiri. Tetapi bukan hanya sebatas evaluasi yang kemudian hanya condong kepada mereka yang kaya, secara finansial mampu, dan kemudian merugikan mereka yang miskin, kan menengah ke bawah. Tetapi dia menginginkan dengan adanya hal-hal yang kemudian ini dapat mewadahi antara si kaya dan si miskin. Nah, dan dia juga gagasan yang nomor 6, beliau menggagas bahwa siswa-siswa yang berangkat daripada pengalaman itu bisa diangkat menjadi kurikulum daripada pendidikan. Jadi tidak kaku hanya mengandalkan teori-teori belaka tanpa melek akan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Nah, di dalam buku ini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama, ini bagian daripada awal, yang terdiri dari beberapa bab. Yang mana bagian awal ini, judul besarnya adalah pendidikan yang membebaskan untuk masyarakat urban kontemporer. Artinya menorot masyarakat kota itu sendiri. Adapun judul daripada bab satunya, yaitu tentang bangkrutnya pendidikan di Brasil. Ya tentu dalam muatan isinya,
Beliau menceritakan pengalaman dia pada saat dia sudah menjabat menjadi koordinator departemen pendidikan pada saat itu. Ada sekitar 50 sekolah yang bobrok secara fasilitas tidak layak untuk dijadikan tempat pendidikan, dan banyak hal-hal yang timpang dalam dinamika pendidikan pada saat itu. Adanya kelas khusus, fase di mana yang kaya kemudian mendapatkan banyak pengetahuan dari literatur, buku, dan lain sebagainya, sedangkan kaum yang menengah ke bawah cenderung kondisinya menjadi bisu untuk berbicara, sedikit banyak diam karena keterbatasan sumber daripada bacaan ataupun lain-lain sebagainya. Dan metode pembelajarannya cenderung hanya pendapat berupa bersifat oral, artinya hanya mengandalkan penjelasan lisan. Ya, ini digambarkan kira-kira 1 tahun lah. Beliau menggagas bagaimana kemudian bisa memberikan pembaruan, konteksnya kemudian cara pendidikan yang seharusnya bisa diterapkan di daerah Sao Paulo, salah satu kota di daerah Brazil itu sendiri. Yang pada akhirnya beliau berpesan kepada para pengajar yang kemudian telah terlibat berkontribusi, ingin mengubah kurikulum yang berangkat dari pengalaman, berangkat daripada realita, kemudian dia memperbaiki daripada fasilitas pendidikan yang harusnya layak, tidak membeda-bedakan, tidak mendiskriminasikan antara yang kaya dan yang miskin. Mereka konteksnya adalah kebebasan untuk mengenyam pendidikan itu sendiri. Ya, mungkin ada salah satu karya yang fenomenal dari tulisan beliau tentang buku apa sih judulnya? Ya, pendidikan kaum tertindas itu sendiri lah. Ya, berangkat di mana pendidikan ini bebas diinjam oleh siapa saja. Tidak menutup kemungkinan yang miskin, kaum menengah ke bawah bisa mengenyam dunia pendidikan. Pesan beliau di akhir bab 1 ini, beliau berpesan kepada seluruh yang tenaga pendidikan yang telah bekerja sama dengan beliau, bahwa saya akan selalu terbuka untuk belajar, maka saya pun akan, karena saya terbuka untuk belajar, maka tentu saya akan bisa untuk mengajar. Mari kita belajar sambil saling mengajar. Artinya siapapun yang kemudian bisa berbicara, maka dia bisa disebut sebagai guru. Begitupun kita yang kemudian belajar, ya kita sebagai murid, begitu, saling menghargai. Mungkin itu sedikit singkat daripada bab 1. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.